Ini bukan siapa-siapa. Kami lillahi ta'ala, demi Allah, kami tidak dibayar. Kami hanya masyarakat biasa yang simpati. Itu yang saya himbau dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Mestinya bapak-bapak yang mengunjungi tempat itu ketika viral. Kami ini masyarakat biasa, ketika viral ada keinginan tahu kami, maka kami kunjungi, kami tinggali, kami lihat bagaimana dapurnya, bagaimana kamar santrinya. Ini harusnya tugas dari kementerian, tapi kok kami yang melakukan itu. Nah, kami hanya menghimbau seperti itu. Jangan memberi kesimpulan sebelum tahu sebab. Jangan memvonis orang sebelum Anda kunjungi, kalian datangi. Al Zaitun ini bukan barang baru. Al Zaitun ini sudah 27 tahun. Andai saja Pak Harto masih hidup, Bapak Harto akan marah. Andai saja Habibie masih hidup, Habibie pun akan marah. Karena dua tokoh besar itulah yang meresmikan Al Zaitun. Jadi yang sampai itu dipidanakan orang seperti ini. Syekh Panji Gumilang ini bapak bangsa loh. Karena kita sudah kehilangan bapak bangsa, yaitu Gus Dur. Dan saat inilah bertemu kembali bapak bangsa kita, yaitu Syekh Panji Gumilang. Kemudian kami sampaikan juga bahwa pasal 156A ini sudah nggak berlaku. Karena sudah dihapuskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sudah dihapus di KUHP yang baru. Jadi penetapan tersangka dengan penggunaan pasal 156A ini, kami nyatakan ini bukti hilangnya kemerdekaan beragama di Indonesia. Media hasilnya yang pertama kami sampaikan bahwa Kementerian Agama ini bertanggung jawab akan hal agama karena dia menaungi agama-agama di Indonesia. Oke. Selanjutnya kami sampaikan juga bahwa persoalan Syekh Panji Gumilang atas penetapan sebagai tersangka penodaan agama minimal harus ditangguhkan. Tapi kami berharap dibebaskan. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang kami sampaikan itu sebagai pemahaman, perbedaan pemahaman, bukan yang aneh-aneh. Sehingga perbedaan pemahaman ini yang dimana pemahamannya berujuk atau berujung kepada toleransi beragama dan nasionalisme yang tinggi yang sebagaimana selaras dengan yang digaungkan oleh Kementerian Agama, moderasi beragama, jangan sampai itu dipidanakan orang seperti ini. Syekh Panji Gumilang ini bapak bangsa loh. Karena kita sudah kehilangan bapak bangsa, yaitu Gus Dur. Dan saat inilah bertemu kembali bapak bangsa kita, yaitu Syekh Panji Gumilang. Kemudian kami sampaikan juga bahwa pasal 156A ini sudah nggak berlaku. Karena sudah dihapuskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sudah dihapus di KUHP yang baru. Jadi penetapan tersangka dengan penggunaan pasal 156A ini, kami nyatakan ini bukti hilangnya kemerdekaan beragama di Indonesia Raya ini. Oleh karena itu kami memohon kepada Kementerian Agama untuk mendorong Presiden, mendorong Bareskrim untuk melakukan moratorium penangguhan minimal ya, penangguhan kepada Syekh Panji Gumilang. Dan kami berharap, bahkan kami sangat menginginkan agar Syekh Panji Gumilang bisa bebas untuk kembali kepada pondok pesantrennya dan mengajar bersama para santrinya. Nah, adapun yang disampaikan oleh Kementerian Agama sebagaimana biasanya ya Bang ya, bahwa akan kami sampaikan kepada atasan. Dan beliau juga menyampaikan terima kasih sudah menyampaikan unek-uneknya. Hanya itu saja. Diterima oleh Biro HDI. HDI ada namanya. Humas Data dan Informasi namanya Bang Ahmad Fauzin. Oke. Nah, tadi kami memperjelaskan hasil dari kita demo pagi ini ternyata ditanggapi oleh salah satu pejabat dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita cuma menghimbau kepada beliau-beliau ini sebagai konstitusi negara ya kan? Nah, mereka terima kasih dengan kita karena sudah menyampaikan tentang unek-unek katanya, unek-unek tentang Al Zaitun. Saya jawab, ini bukan unek-unek, Pak. Kami menggugah kepada pemerintah, jangan memberi kesimpulan sebelum tahu sebab. Harusnya bapak-bapak yang menjabat di Kementerian Agama Republik Indonesia sebelum memvonis suatu tempat, kunjungi, datangi, lihat. Jangan sampai kami ini bukan orang Al Zaitun. Kami ini masyarakat biasa, tapi kami simpati dan kami gerah terhadap persoalan-persoalan yang ada di negeri ini, terutama masalah Al Zaitun dan Syekh Panji Gumilang. Selalu berputar-putar, selalu dibicarakan tentang kesalahan-kesalahannya.
terutama para pejabat-pejabat tinggi kita, kalau ada permasalahan, duduk diskusi seperti founding father kita zaman dulu. Founding father proklamator kita zaman dulu tahan bertengkar di atas meja. Diskusi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia. Kalau ada permasalahan, kalau ada ketidakbenaran, diskusi, dialog, musyawarah, mufakat, itu kata undang-undang. Jangan bicara di media. Ini bicara media. Saya kasih contoh, seperti rekening Al Zaitun 250 buah itu dibeberkan di media hingga masyarakat bingung. Wah, jangan-jangan. Jadi yang menciptakan kegaduhan itu adalah pimpinan kita sendiri, pemerintah sendiri. Padahal kenapa rekeningnya banyak? Karena banyak usaha di dalam Al Zaitun itu. Di Al Zaitun itu menganut bukan hanya teori, ada praktek. Jadi dia mengharapkan anak-anak santri, pendidik-pendidik sana, kalau keluar dari Al Zaitun bisa menjadi manusia yang mandiri. Itu yang diciptakan. Maka di Al Zaitun itu banyak usaha. Kalau banyak usaha berarti banyak rekening. Nah, saya menghimbau kepada pemerintah, kembalikan rekening itu. Karena di sana 7.000 orang menunggu untuk makan, menunggu pemimpinnya seorang Syekh Panji Gumilang. Dan di sana butuh perawatan, gedung-gedung di sana harus direnovasi, butuh dana. Dana dari mana? Beliau tidak korupsi, beliau tidak mengkorupsi dana pemerintah. Kalau bicara dana bos tidak seberapa bantuan itu dibandingkan bantuan dari partisipasi dari wali murid. Mungkin ada bantuan dari luar negeri, karena orang yang sekolah di Al Zaitun itu bukan hanya anak negeri dari Sabang sampai Merauke, tapi anak internasional. Ada dari Malaysia, dari Qatar, Singapura. Makanya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Saya minta dengan pemerintah, sebelum memberi sebab, sebelum memberi kesimpulan, harus tahu sebab. Kunjungilah Al Zaitun, lihat, itu tempat kamu. Barusan saya menyatakan di Kementerian Agama Republik Indonesia, masa Bapak Menteri tidak pernah mengunjung Al Zaitun? Sudah 27 tahun loh pesantren itu berdiri. Dari zaman Pak Harto, dari zaman Pak Habibie. Masa seorang menteri tidak mengunjungi? Kementerian Pendidikan Kebudayaan harusnya mengunjungi tempat itu. Kementerian Kominfo sebelum bicara di media, kunjungi. Kalau memang ada salah, ada kekeliruan, panggil, tegur, diskusi. Undang-undang kita menyatakan musyawarah dan mufakat. Itu aja. Kami dari PSM Rantau Melayu tadi menyampaikan ada beberapa, salah satunya adalah menyayangkan sikap daripada Kementerian Agama yang ternyata tidak datang berkunjung langsung ke Ponpes Al Zaitun, yang seharusnya mereka melakukan yang namanya pendataan, pengkajian, serta apapun itu yang dibutuhkan untuk menjatuhkan vonis sebelum seperti saat ini yang terjadi. Lalu juga yang pastinya sama seperti isi daripada orasi kita tadi, bahwa kita meminta kepada Presiden dan juga meminta kepada Kementerian Agama untuk menghentikan persekusi dan juga kriminalisasi terhadap Syekh Panji Gumilang. Kami menyatakan begini, jika 1 kali 7 hari atau 1 minggu tidak ada informasi lebih lanjut terkait Syekh kami, Bapak Guru Bangsa kami, tidak ada informasi baik itu penangguhan atau bahkan pembebasan, karena ini penahanan sudah lebih dari 20 hari dan tidak ada informasi kalau mau diperpanjang, kan begitu. Maka 1 minggu dari hari ini kami akan turun kembali, yaitu jilid 2. Makanya di flyer kami tulis jilid 1. Karena aksi ini terus berlanjut sampai kapan? Sampai Syekh Panji Gumilang minimal itu ditangguhkan moratoriumnya, atau harapan kami yang kami harapkan adalah dibebaskan, begitu.